Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Akhir-akhir ini dunia sedang banyak permasalahan ya. Dunia tidak baik-baik saja. Seperti kita tahu dari sisi politik ada banyak konflik dan juga isu-isu internasional yang membuat kita cukup gerah ya, dan juga tidak bisa diam-diam atau tenang-tenang saja. Hari ini kita sedikit akan belajar bareng untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Kita belajar sedikit pengantar politik tentang konsep geopolitik dan geostrategi. Teman-teman mungkin semuanya sudah mengikuti akhir-akhir ini salah satu isu yang sedang mencuat dengan cukup panas, itu adalah isu perang Palestina dan Israel. Kalau teman-teman lihat, kita sebagai insan komunikasi harus cerdas dan kritis melihat isu ini. Beberapa media mainstream kan masih menyebut ini sebagai konflik ya, sengketa tanah gitu ya. Padahal kalau kita kembali ke konsep yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwasanya Indonesia ingin semua penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, yang terjadi di Palestina sebenarnya ini amanat konstitusi Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah kita harus melawan penjajahan. Dan Palestina, kasus yang terjadi di Palestina adalah ya penjajahan, bukan konflik, bukan sekedar persengketaan wilayah, tapi ini lebih kepada bagaimana suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka dijajah oleh bangsa lain. Dan itu stand kita cukup jelas, Indonesia akan selamanya menentang penjajahan dan juga mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Terus apa hubungannya nih dengan topik kita pada hari ini? Nah, hari ini kita bahas tentang geopolitik karena geopolitik ini dari dua kata ya. Ada kata geo, asal katanya geografi, bumi, lokasi, tempat, kemudian ada kata politik. Yang kita tahu semua itu ilmu yang belajar tentang bagaimana orang mendapat kekuasaan, bagaimana, kapan, dan di mana ya, who gets what, when, and how gitu ya. Studi geopolitik kalau kita bahas di dunia akademis, ini merupakan sebenarnya kalau kita melakukan studi geopolitik, kita melihat analisis hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional serta interaksi antara kekuatan politik dan faktor geografis di level global. Nah, di sini ada kata kunci sekali lagi, geografi, kemudian ada kata politik. Nah, dalam konflik penjajahan Israel yang dilawan oleh rakyat Palestina, kita lihat bahwasanya kondisi ini mempengaruhi lingkungan secara geografis di sekitar wilayah Palestina maupun Israel ya, walaupun kita sebenarnya tidak mengakui adanya negara Israel ya, yang ada hanya satu Palestina. Nah, seperti perang Ukraina yang sudah terjadi juga selama beberapa bulan terakhir, kita lihat bahwasanya dampak geografis dari perang tersebut berimbas pada kenaikan harga pangan dunia, terutama misalnya harga gandum, kemudian juga beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh Ukraina yang biasa diekspor ke negara lain. Dan secara geopolitik, apa yang terjadi di Palestina sekarang juga mempengaruhi perekonomian dunia. Kita tahu harga minyak dunia semakin meningkat karena bagaimanapun misalnya ekspor minyak dari wilayah Arab ke negara-negara lain itu sangat terganggu dengan adanya perang ini. Nah, terlepas dari siapa yang dirugikan atau diuntungkan dari perang ini, perlu kita catat bahwasanya perang atau perjuangan rakyat Palestina yang memang harus ditempuh dengan segenap daya upaya ini mengakibatkan ada cost, yaitu costnya adalah bentuknya ya konflik yang mengganggu perekonomian di sekitarnya. Baik rakyat Palestina sendiri yang saat ini dalam keadaan kesulitan, diembargo secara ditutup aksesnya ya, bahkan negara-negara Arab sendiri tidak pernah mau kompak untuk membantu karena tetangga-tetangga, karena tadi kita bicara konsep geografi, negara-negara tetangga Suriah, Lebanon, Mesir itu harusnya sangat berperan untuk bagaimana bisa membantu rakyat Palestina untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan.
gitu ya. Sementara Israel yang juga sebenarnya dikelilingi oleh negara-negara di sekitarnya, itu juga kalau tidak diberi akses misalnya untuk menerbangkan pesawatnya, untuk menyerang, menggempur rakyat Palestina dengan serangan udara, itu sebenarnya mereka juga, kalau negara-negara sekitarnya kompak untuk memberlakukan zona larangan terbang, sebenarnya itu bisa menghentikan konflik yang ada. Nah, bisa dilihat dari hubungan antar negara dengan wilayah yang berbeda-beda tadi, mereka saling mempengaruhi sebenarnya. Lantas apa hubungannya dengan Indonesia? Kita kan jauh, kita kan ada di sini nih. Kita kan ada di belahan bumi lain ya, kita ada di Asia Tenggara. Sementara di Jazirah Arab sana, kita bahkan tidak bisa mendengarkan langsung dengan telinga kita ya, suara dentuman bom, rudal, dan lain-lain. Tetapi secara geopolitik, kita sangat terpengaruh. Yang pertama adalah bagaimana Indonesia bisa memposisikan diri sebagai negara yang mendeklar dirinya sebagai negara yang pro terhadap kemerdekaan dan anti terhadap penjajahan. Sebagai negara yang pernah terjajah, kita harusnya menunjukkan solidaritas yang lebih kuat dibandingkan negara-negara lain. Kemudian di sisi lain, negara sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, kita juga harusnya memiliki posisi tawar yang besar dalam diplomasi, mendorong bagaimana negara-negara Arab dan negara-negara muslim yang lain itu bisa bersatu padu mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel melalui Dewan Keamanan PBB misalnya. Dan di sisi lain, kita juga pasti akan terpengaruh secara ekonomi, karena harga minyak yang meningkat pasti akan berimbas juga pada kenaikan harga BBM, kemudian pada perekonomian kita yang ada di sini. Jadi dalam konsep geopolitik, ini sangat dipengaruhi. Apa yang terjadi di belahan bumi lain itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di kita dan lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana dengan geostrategi? Nah, geostrategi sebenarnya konsep yang mirip dengan geopolitik, teman-teman. Tapi kalau di geostrategi, ini nanti lebih dibahas apa strategi lebih lanjut yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan kondisi politik yang mungkin terjadi konflik ataupun terjadi ketimpangan melalui pendekatan-pendekatan strategi seperti pendekatan diplomasi, kemudian juga pendekatan-pendekatan kemanusiaan, pendekatan maupun yang menggunakan hard power atau menggunakan kekuatan militer ataupun kekuatan yang lain. Nah, teman-teman, mudah-mudahan dari bahasan singkat kita pada hari ini teman-teman bisa paham bahwasannya konsep geopolitik, konsep geostrategi itu merupakan konsep yang penting untuk kita pahami. Karena kita tidak bisa tidak peduli dengan apa yang terjadi di tempat lain, karena apapun yang terjadi di tempat lain secara politik, secara ekonomi, secara kebudayaan, dan secara sosial pasti akan berpengaruh pada kita. Teman-teman, tetap optimis dan mari kita bantu perjuangan rakyat Palestina dan juga bangsa terjajah lainnya. Dan sekali lagi, kalian harus care dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian maupun di belahan dunia lain karena kita ada di satu planet. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.